Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara warga GKJW Jemaat Waru. Merupakan sebuah kebahagiaan bagi kami, khususnya warga wilayah 11, bisa ikut ambil bagian dalam ibadah perkunjungan yang diprogramkan oleh GKJW Jemaat Waru. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah ibadah perkunjungan pada malam hari ini kita serahkan kepada Tuhan dengan mohon berkat-Nya. Ibadah pada malam hari ini kami alaskan pada kasih Allah, Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan karyanya dan kasih setianya kekal selamanya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mari kita sambut dengan memuji Kidung Jemaat 454, bait yang pertama, indahnya saat yang teduh. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai dasar perenungan kita malam hari ini, bacaan terambil dari Kitab Kejadian 45 ayat 16 sampai 28. Kejadian 45 ayat 16 sampai 28. Namun sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur kami haturkan kepadamu atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga saat ini kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah perkunjungan atau Patuan Berayat di kediaman keluarga Bapak Ibu Sukadi terkasih di sini dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Bapa, perkenankan kami menyerahkan akan dosa dan kekurangan kami, agar kami layak menerima akan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk pelayan yang Engkau perkenankan untuk menyampaikan firman-Mu. Urapi dan berkati sehingga apa yang disampaikan hanya kehendak-Mu sajalah yang terjadi. Dan ibadah pada malam hari ini, dari awal sampai akhir sepenuhnya kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama menggumuli akan kebenaran firman Tuhan, mari kita memuji kembali dari Kidung Jemaat 457 bait yang pertama. Ya Tuhan, tiap jam. Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau-lah yang memberi sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai dasar renungan pada malam hari ini terambil dari kitab Kejadian 45 ayat yang ke-16 sampai 28 akan kami bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kejadian 45 ayat 16 sampai dengan 28 yang demikian firman-Nya. Ketika dalam istana Fir'aun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Fir'aun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Fir'aun. Juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuat dengan ayahnya dan perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka memerintah kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin sebab ia tidak dapat mempercayai mereka.
Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, "Cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perenungan kita pada malam hari ini kita beri judul menghayati karya Allah di tengah-tengah krisis keluarga. Dan sebagai ayat nats daripada bacaan kita pada malam hari ini, yaitu Kejadian 45 ayat yang ke-28. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu kegiatan pada bulan keluarga di GKJ Waru sudah berlalu. Tetapi bukan berarti bahwa pembinaan keluarga itu terhenti. Untuk melanjutkan pembinaan keluarga GKJW Jemaat Waru pada bulan Agustus 2020 ini mengadakan kegiatan Patwen Berayat yang diwujudkan dalam bentuk ibadah berayat atau ibadah keluarga pada malam hari ini. Kami mengadakan ibadah Patwen di keluarga Bapak Ibu Sukadi di wilayah 11. Ibadah Patwen ini diharapkan menjadi salah satu bentuk pembinaan keluarga. Walaupun secara virtual, pada malam hari ini kami juga berharap agar seluruh keluarga warga GKJW Jemaat Waru mendapatkan sentuhan firman Tuhan. Keluarga adalah merupakan bagian dari jemaat atau keluarga Allah. Tiap-tiap keluarga Allah diharapkan dapat menghayati akan kehadiran dan karya Allah di tengah-tengah kehidupannya. Salah satu cirinya adalah tumbuh dan berkembangnya cinta kasih antar anggota keluarga. Kehadiran Allah di tengah-tengah suatu keluarga bukan berarti keluarga tersebut terbebas dari krisis, kesulitan, dan persoalan-persoalan hidup. Tapi dengan kehadiran Allah di tengah-tengah akan merupakan keluarga tersebut keluar dari persoalan yang dihadapi. Karena ada sikap saling menopang antar anggota keluarga yang didasari rasa cinta kasih atau sesama anggota keluarga. Di dalam menghayati perjalanan kehidupan, kita sering tidak mampu untuk menyelami apa sebetulnya kehendak Allah di balik krisis yang kita alami ini. Setiap keluarga pasti pernah mengalami krisis atau mengalami masalah. Terlepas baik mereka keluarga belum mengenal Allah maupun keluarga yang sudah mengenal Allah, semuanya pernah mengalami. Seperti halnya keluarga Yakub. Keluarga Yakub adalah keluarga yang dipilih Allah. Walaupun demikian di tengah-tengah kehidupannya, keluarga Yakub juga mengalami krisis. Pertama adalah krisis cinta kasih antara anak-anaknya. Dan yang kedua adalah dalam bacaan ini kita kali ini adalah krisis ekonomi. Krisis pertama sebagai akibat dari sikap Yakub itu sendiri yang tidak memberikan kasih sayang yang sama kepada seluruh anak-anaknya. Yusuf dan Benyamin mendapatkan kasih sayang yang berlebih bila dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain.
Pola mengasihi yang demikian inilah yang menimbulkan rasa iri dan dengki, sehingga Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Puncaknya, Yusuf disingkirkan dari tengah-tengah mereka dengan jalan dijual dan dijadikan budak belian. Ini bagi Yusuf mengalami kehidupan yang tidak enak. Menjadi budak, difitnah, dan kemudian dipenjara. Akan tetapi akhirnya Yusuf diangkat menjadi penguasa yang menguasai seluruh perbekalan untuk rakyat Mesir. Di pihak Yakub menyebabkan rasa duka yang berkepanjangan dan kehilangan semangat. Karena krisis kedua adalah krisis kekurangan makanan sebagai akibat kemarau panjang. Dari kedua krisis ini ternyata Allah mempunyai rencana yang indah bagi keluarga Yakub. Pada krisis yang pertama, melalui penderitaan yang dialami Yusuf, Allah mempersiapkan penyelamatan bagi keluarga Yakub. Sedangkan pada krisis yang kedua, menjadi saran untuk mempertemukan kembali antara Yusuf dengan bapak dan keluarga besarnya. Peristiwa tersebutlah yang menghapus kedukaan dan membangkitkan kembali semangat Yakub. Sehingga pada saat mendengar cerita dan bukti-bukti yang ditunjukkan bahwa Yusuf masih hidup, maka dengan spontan dia berseru, "Cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku pergi melihat sebelum aku mati." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan seluruh warga GKJW Jemaat Waru yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini keluarga kita juga sedang mengalami krisis sebagai akibat pandemi COVID-19. Mungkin ada yang mengalami krisis ekonomi sebagai akibat dirumahkan. Matinya usaha, sepinya pelanggan-pelanggan atau krisis-krisis yang lain. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, apakah kita juga masih ingat bahwa segala sesuatu yang kita alami tidak terlepas dari pemeliharaan Tuhan. Tuhan Allah, yaitu Allah kita. Apakah kita juga mempunyai kerinduan untuk berjumpa dengannya, yaitu dengan Allah? Apakah kita memiliki semangat seperti Yakub untuk berjumpa dengan Yusuf anaknya? Sehingga kita akan berseru, "Aku akan menjumpai Allah Bapakku selagi aku hidup." Menjumpai Bapa Surgawi bukan berarti kita harus meninggalkan dunia yang kita diami saat ini. Tetapi marilah selagi kita masih hidup, kita mencari dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena Dialah satu-satunya sumber kekuatan kita. Agar kita mampu untuk menghadapi masa-masa krisis seperti saat ini. Kita harus meyakini bahwa di balik krisis yang kita alami saat ini, ada kehendak Tuhan yang indah. Inilah yang harus kita cari melalui perjumpaan Allah. Bagaimana caranya? Menjumpai Allah bisa dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu menggumuli firman Tuhan siang dan malam. Dalam Mazmur 1 ayat 1-3 memberikan tuntunan kepada kita semua. Kebahagiaan hidup dicapai dengan selalu menggumuli firman Tuhan. Jalan kehidupan tidak berarti pada jalan yang tidak benar.
Kehidupan orang yang demikian ini digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang demikian ini pasti tidak akan pernah kekurangan air. Dia akan bertumbuh subur dan berbuah lebat. Ini artinya orang yang selalu bergumul dengan firman Tuhan adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Sehingga dalam kehidupan selalu merasa diberkati Tuhan. Kalau mengalami kesulitan itu adalah bagian dari suatu kehidupan dan ada penghayatan bahwa Tuhan turut bekerja di dalamnya. Ini terdapat dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Yang kedua, menjumpai Allah itu juga berarti ingin menggali tentang apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk ikut bekerja, menyatakan karya Allah di dunia ini. Dalam hukum kasih, salah satunya adalah mengasihi sesama. Dalam kondisi krisis karena pandemi saat ini, kita dihadapkan dengan berbagai situasi yang di dalamnya kita dipanggil untuk menyatakan kasih kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Mungkin ada yang mempertanyakan bagaimana hubungannya antara membantu sesama kita yang membutuhkan pertolongan dengan perjumpaan dengan Tuhan. Dalam Matius 25 ayat yang ke-40 di situ dijelaskan bahwa apabila kita dibuat sesuatu kepada sesama kita yang membutuhkan, sama halnya kita berbuat untuk Tuhan. Karena di situ ada maksud Tuhan yang harus kita lakukan. Jadi perjumpaan dengan Tuhan bukan perjumpaan secara fisik, tetapi perjumpaan melalui kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, seluruh warga GKJW Jemaat Waru yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi krisis karena pandemi ini, saat ini marilah kita harus selalu ingat bahwa di balik krisis ada maksud atau rencana Tuhan yang indah bagi kehidupan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita menanggung beban yang tidak dapat kita tanggung. Di saat kita merasa tidak kuat, disitulah tangan Tuhan menopangnya. Selalu mendekat kepada Tuhan, karena dialah sumber kekuatan kita. Jangan lengah, kita selalu bergandeng tangan dengan Tuhan, berdoa dan selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dalam kondisi sesulit apapun juga, marilah kita upayakan kita selalu agar hidup kita berarti dan dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Marilah Bapak Ibu, firman Tuhan ini kita sambut dengan kita memujikan pujian hidup ini adalah kesempatan. Ini
Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita berdoa syafaat, kita diberi kesempatan untuk mengucap syukur. Namun sebelumnya, mari kita dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 yang demikian firman-Nya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kita memberikan persembahan, kita memujikan dari Kidung Jemaat 393 bait yang pertama. Tuhan betapa banyaknya. Mari kita berdoa syafaat. Monggo. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang terkasih, marilah kita menaikkan syafaat kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Di tengah-tengah kondisi krisis yang saat ini kami alami, di mana kami bersama-sama sedang menghadapi wabah corona. Ada sukacita yang kami rasakan saat ini ya Bapa, karena Engkau berkenan untuk menyapa kami melalui firman-Mu saat ini. Kami tidak perlu khawatir. Kami tidak perlu mengurangi apa aktivitas kita, dan kita tidak perlu mengurangi cinta kasih kita kepada sesama. Biarlah sentuhan firman-Mu pada malam hari ini dapat tertanam di dalam hati kami masing-masing, dan kami mampu untuk melaksanakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa Surgawi, di tengah-tengah sukacita yang kami alami saat ini, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang mengalami kelemahan fisik karena sakit penyakit. Baik mereka yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit maupun mungkin ada di rumah masing-masing. Kiranya Engkau berkenan untuk melawatnya dan menjamahnya, sehingga segala sakit penyakit Tuhan angkat dari saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa
untuk para warga lansia. Biarlah Tuhan juga senantiasa memberkati dalam kehidupannya di hari tuanya, supaya mereka juga tetap berpegang teguh di dalam pengharapan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang karena situasi saat ini yang dihadapi, sehingga mereka saat ini menjalani pendidikan melalui online. Tuhan, biarlah mereka juga diberi kemampuan untuk bisa menerima pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru-guru mereka melalui secara virtual. Berkati mereka yang terlibat di dalamnya ya Bapa. Kami juga berdoa mungkin di antara saudara-saudara kami saat ini sedang berduka. Karena mungkin ada yang menjadi korban dari wabah ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Jangan lepaskan mereka dari pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi, di tengah-tengah krisis saat ini, kami juga menaikkan doa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Bapak juga senantiasa memberkati para pemimpin-pemimpin kami yang telah mengambil kebijakan untuk memerangi wabah ini. Para tenaga medis, para dokter, mereka yang terlibat di dalam memerangi wabah ini, biarlah Tuhan juga senantiasa berkati. Topang apa yang mereka butuhkan. Kami berdoa untuk keluarga lepas keluarga di GKJW Waru. Biarlah Tuhan juga senantiasa memberkati di dalam kehidupan masing-masing. Apabila mereka saat ini sedang mengalami kesulitan-kesulitan, problematik di tengah-tengah keluarga, kiranya Tuhan juga campur tangan di dalamnya. Mampukanlah keluarga-keluarga ini untuk bisa melepaskan diri, mengatasi segala kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Kami berdoa untuk gerejamu, Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Waru, untuk pelayanan-pelayanan yang diemban melalui jemaatmu. Biarlah pelayanan-pelayanan yang diembannya itu bisa menjadi sarana untuk kemuliaan namamu dan mewujudkan karyamu di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah lingkungan kami ini. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, Bapak Guru Injil dan Ibu Guru Injil, para penatua dan diaken, dan mereka yang terlibat di dalam pelayanan-pelayanannya. Biarlah Tuhan juga topang, mampukan mereka untuk bisa melayani dengan sepenuh hati demi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk persembahan yang saat ini telah kami kumpulkan. Biarlah Tuhan berkati, Tuhan sucikan melalui persembahan yang kami kumpulkan ini. Biarlah menjadi sarana untuk pelayanan-pelayanan di jemaat-Mu dan menjadi sarana untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan juga berkati, agar supaya mereka dapat mengelola dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni ya Bapa akan segala dosa dan kelemahan kami. Doa kami ini kami naikkan
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini dan mohon berkat, marilah kita memuji kembali dari Kidung Jemaat 396 bait yang pertama. 396. Yesus segala-galanya. Yesus Mari Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita keluar dari peribadatan saat ini, kita mohon berkat dari Tuhan. Mari kita tunduk kepala, mohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam, Tuhan memberkati.